kembali lagi bersama saya Tresia Rosyani dalam berita terkini. Pada berita kali ini, saya akan menyampaikan 5 dampak pengaruh positif dan 5 dampak pengaruh negatif antara kerjasama ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang ada di dunia. Mari kita simak berita selengkapnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai 5 keuntungan dan 5 kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama ekonomi dengan negara-negara lain, saya akan menjelaskan apa sih arti dari kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Kerjasama ini biasa terjadi dalam bilateral maupun multilateral. Nah, pada bagian yang pertama, saya akan membahas tentang 5 pengaruh positif antara kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang Indonesia bekerja sama ekonomi dengan Singapura. Indonesia-Singapura punya kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia memiliki banyak hubungan yang baik dengan Singapura. Komitmen tersebut salah satunya terwujud dalam penguatan kerjasama antara Indonesia dan Singapura, yang merupakan negara mitra strategis ekonomi utama di Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Hubungan kerjasama ini tentunya menguntungkan bagi Indonesia dan Singapura. Indonesia mendapatkan banyak pengaruh positif dari hasil kerjasamanya dengan Singapura. Kualitas sumber daya alam meningkat, terjadi persaingan antara harga produk lokal dan impor, serta aktivitas ekspor Indonesia yang meningkat. Dalam hal ekonomi, Indonesia berusaha melakukan pengembangan dengan mengedepankan ekonomi hijau. Ekonomi hijau dapat diartikan dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan karbon rendah, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Mengembangkan ekonomi hijau seringkali sejalan dengan pembahasan investasi hijau. Investasi yang berfokus pada perusahaan dan prospek investasi yang berkomitmen pada sumber daya alam dan energi terbarukan. Tahun 2045 menandai peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadi negara maju dan salah satu perekonomian terbesar di dunia. Nah, yang kedua adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia ajak Amerika Serikat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin selama ini sangatlah produktif bagi kedua pihak. Nilai perdagangan dan investasi keduanya juga meningkat dari tahun ke tahun. Kerjasama ini bukanlah zero to zero, melainkan menguntungkan atau win to win. Nilai kerjasama ekonomi kita lebih dari sekedar surplus dan defisit perdagangan. Jelas Presiden Joko Widodo. Investasi Indonesia di Amerika Serikat meningkat 1000% dari 2,3 miliar US dollar di tahun 2004 menjadi lebih dari 26 miliar US dollar di tahun 2015. Masing-masing pihak tidak dapat berpaling dari pendekatan dan kerjasama selama ini. Hubungan dan kerjasama yang telah berjalan terbukti membawa kemajuan bagi seluruh pihak, yaitu pihak Indonesia dan pihak negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kerjasama antara negara Taiwan dan Indonesia. Taiwan dan Indonesia ciptakan hubungan kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan. Sejak tahun 2017, Taiwan dan Indonesia telah bekerja sama untuk membangun platform pertukaran kerjasama industri melalui bimbingan dari Biro Industri Kementerian Perekonomian. Asosiasi Industri Nasional Taiwan mengadakan forum kerjasama industri antara Indonesia dan Taiwan, dan
telah diselenggarakan selama 6 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, kedua belah pihak telah bekerja sama dalam berbagai bidang, antara lain perkapalan, industri 4.0, teknologi pangan, serta internet dan elektronik. Selama pandemi, sektor industri Taiwan dan Indonesia tetap menjaga hubungan interaksi erat, menciptakan model kerjasama konkret, dan membuka peluang kerjasama internasional. Dalam ITCF kali ini, kedua belah pihak menandatangani 4 MOU kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama antara perusahaan Taiwan dan perusahaan Indonesia untuk mengembangkan pasar di Indonesia dengan menyediakan teknologi dan layanan pesawat tanpa awak dalam bidang penyemprotan lahan pertanian serta identifikasi hama dan penyakit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi pertanian yang ada di Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu kerjasama yang dilakukan Indonesia dan negara Kanada. Indonesia-Kanada dorong akreditasi kerjasama ekonomi. Sebagai salah satu mitra dagang Indonesia, Kanada memiliki posisi penting dalam hubungan bilateral dari sisi perekonomian. Untuk itu, kerjasama kedua negara perlu ditingkatkan sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Implementasi dan pengembangan kerjasama multi bidang antara Indonesia dan Kanada menjadi prioritas kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral. Selama beberapa tahun terakhir, lebih penting lagi bagi Indonesia kerjasama ekonomi tersebut dipercepat dengan landasan aturan dan arahan Presiden. Kanada juga merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan antara kedua negara mencapai 4,3 miliar US dollar pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 37,14% dari tahun sebelumnya. Dari sisi investasi, Kanada menempati urutan ke-15 dengan investasi 964 juta US dollar selama periode 2018 sampai 2022. Hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Kanada selama ini dinilai strategis, meningkatkan kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang saling melengkapi. Indonesia dan Kanada merupakan produsen serta pengelola berbagai komoditas penting dan kerjasama antara keduanya dapat meningkatkan nilai tambahan ekonomi di masing-masing negara. Berbagai kunjungan delegasi bisnis baik Kanada maupun Indonesia diharapkan dapat lebih memperkuat hubungan dagang dan investasi antara kedua negara. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai keuntungan Indonesia bekerja sama di bidang ekonomi dengan beberapa negara, saya akan membahas tentang kerjasama yang menguntungkan Indonesia dengan negara Uni Eropa. Kerjasama negara-negara Eropa dan Indonesia telah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Pada waktu itu, negara-negara Eropa datang ke Indonesia bermaksud untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan hingga saat ini telah terbangun kerjasama yang saling menguntungkan, ucap Wakil Presiden yaitu Yusuf Kalla saat memberikan sambutan di acara The 5 Tahun Indonesia Business Dialog yang dihelatkan di Hotel Sangrai Jakarta Rabu 19 November 2014. Melihat hubungan yang baik ini, Wapres mengapresiasi perkembangan nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang telah mencapai angka yang memuaskan. Kita pahami bahwa perdagangan kita meningkat dan mencapai 30 miliar US dollar dan meningkat ekspor lebih tinggi daripada impor. Perusahaan Eropa telah hadir di sini lebih dari 100 tahun seperti Siemens dan Unilever dan telah berkembang secara baik dan bermanfaat bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan negara-negara Eropa dan begitu pun sebaliknya. Negara-negara Eropa sangat membutuhkan Indonesia. Indonesia memiliki populasi 250 juta jiwa dan merupakan konsumen yang sangat besar dengan wilayah yang sangat luas. Nah, selanjutnya saya akan membahas 5 kerugian yang dialami Indonesia saat bekerja sama ekonomi dengan berbagai negara yang ada di dunia. Mari kita simak berita selengkapnya. Nah, pembahasan yang pertama mengenai kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama dengan beberapa negara, yaitu kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama dengan negara Jepang. Indonesia-Jepang Strategic Economic Partnership
Argument Compensation Framework atau IJPA, menghadirkan yang namanya Grand Politics sebagai perspektif untuk mengatur hubungan antara negara dengan lingkungan. Sebagai isu utama dijelaskan bahwa krisis atau kerusakan lingkungan merupakan akibat dari adanya struktur normatif seperti ekonomi, politik, dan masyarakat. Jika melihat penjelasan di atas, kebijakan IJPA hanya digunakan sebagai penyamaran, hanya sebagai bentuk. Hal ini karena IJPA sendiri memiliki poin perlindungan lingkungan yang dapat dipahami sebagai tindakan preemptif yang dilakukan oleh kedua negara untuk menghadiri eksploitasi tuna. Pemikiran seperti ini membuat orang percaya bahwa kedua negara peduli terhadap lingkungan dan hal-hal pengembangan tuna tidak akan terjadi, namun faktanya eksploitasi tetap ada karena kembali pada kepentingan masing-masing negara. Seperti yang kita ketahui selama ini, kerjasama tidak terlepas dari kepentingan. Dalam hal ini, kepentingan nasional Jepang dalam IJPA adalah menggunakan kebijakan penurunan tarif IJPA untuk meningkatkan akses pasar, memastikan investasi di Indonesia, dan yang terpenting memperkuat diri sebagai negara yang dapat memimpin negara pada saat yang sama. Selanjutnya, mengenai kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama ekonomi dengan negara lain, yaitu proyek pengembangan energi nuklir dengan Rusia. Proyek ini berlangsung pada tahun 2006. Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Rusia untuk mengembangkan energi nuklir. Namun proyek ini menghadapi banyak hambatan, termasuk masalah regulasi, kekhawatiran keselamatan, dan perubahan prioritas energi nasional. Akibatnya proyek ini tidak pernah terrealisasikan. Kerugian yang dialami Indonesia selanjutnya yaitu mengenai proyek mobil nasional Timur dengan Korea Selatan. Proyek mobil nasional Timur dengan Korea Selatan terjadi pada tahun 1996. Indonesia meluncurkan proyek mobil nasional dengan perusahaan Korea Selatan yaitu Kia Motors, menghasilkan mobil Timur. Namun proyek ini penuh kontroversial dan tuduhan korupsi, serta tidak memenuhi harapan dalam hal kinerja ekonomi. Krisis finansial Asia 1997-1998 juga menyebabkan proyek ini tidak berkelanjutan. Selanjutnya, kerugian yang dialami Indonesia yaitu mengenai kerjasama penanggulangan bencana dengan Australia. Kerjasama penanggulangan bencana dengan Australia terjadi setelah tsunami 2004. Indonesia dan Australia bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Namun hubungan bilateral tegang akibat isu-isu politik lainnya, seperti penyadapan telepon oleh Australia dan isu-isu imigrasi. Ketenggangan ini mempengaruhi kepercayaan dan efektivitas kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Pembahasan yang terakhir mengenai kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama ekonomi dengan negara lain, yaitu kesepakatan ekonomi Cina dan Indonesia. Potensi kerugian yang harus diwaspadai. Penandatanganan kesepakatan ekonomi antara Cina dan Indonesia merupakan momen penting dalam meningkatkan kerjasama strategis kedua negara. Hingga saat ini sudah banyak kerjasama yang dibangun, termasuk dalam pembangunan infrastruktur perdagangan terwujud. Ini terbukti dari keterlibatan berlebihan tenaga kerja asing atau TKA Cina yang terus ada hingga proyek ini selesai terbangun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan dalam hal penerapan kerjasama. Jadi, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di akhir video ini, kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional, dan apa saja 5 keuntungan dan kerugian yang dialami Indonesia ketika bekerja sama dengan beberapa negara.